semua niki sampun memberikan waktu untuk anak-anak kami untuk belajar. Jadi yang saking SMP 1 ingin mencoba anak-anak kami biar belajar mengeksplor diri, memberanikan diri. Ampura niki menyita waktunya Pak Bupati untuk wawancara sedikit dari anak-anak kami. Niki mantan seksama Pak Bupati. Silakan. Om Swastiastu Bapak, selamat siang. Kami dari tim jurnalis Pensaku mohon izin ingin berbincang-bincang sebentar dengan Bapak. Jadi seperti yang kami ketahui, Bangli telah memasuki Bangli era baru dan memiliki komunitas pemuda Bangli yang disebut Rise of Bangli. Jadi apa pendapat Bapak mengenai Rise of Bangli di kalangan pemuda Bangli saat ini? Terima kasih. Jadi pertanyaannya sangat sulit ini. Jadi adik-adik dari SMP 1 Tombuku, pertama saya sangat mengapresiasi karena sudah berani untuk memulai sesuatu dan mulai membangun mimpi. Karena memang seperti yang kita ketahui, biasanya cita-cita atau mimpi itu memang adalah juga visi yang akan menjadi target daripada adik-adik ke depan. Jadi kalau kita mau menjadi apa gitu loh, mimpinya seperti itu dan usahanya pasti akan mengikuti seperti itu. Jadi sebenarnya Bangli era baru itu juga adalah tagline daripada pemerintahan Sudarnoharto dengan Wayan Diat. Kita sudah berjalan 1 tahun. Nah, di tahun pertama sebenarnya Rise of Bangli itu muncul adalah pada saat acara melaspas alun-alun. Jadi bagaimana keterlibatan seluruh stakeholder, jadi bukan hanya pemerintahan dalam arti formal, yaitu ASN, birokrasi, dan pejabat-pejabat, tapi bagaimana juga pemuda di Kabupaten Bangli terlibat dalam setiap event yang diadakan oleh pemerintah daerah. Nah, launching daripada alun-alun Bangli atau melaspas itu sendiri diadakan bulan Januari kalau nggak salah, dan dihadiri oleh Bapak Gubernur setelah diresmikan oleh Pak Gubernur. Di sanalah kita kumpulkan pemuda-pemuda Bangli yang memang memiliki kemampuan dalam event organizer. Jadi itu ada dari beberapa banjar, khususnya kebanyakan yang kemarin itu dari unsur di kota, juga keterlibatan beberapa komponen dari kecamatan-kecamatan yang ada di Bangli. Nah, jadi kolaborasi yang kita buat adalah mereka merancang sebuah ide, terus menjabarkannya dalam sebuah program, dan kita lakukan rapat bersama, dan akhirnya itulah yang kita ikuti. Artinya di dalamnya adalah ada sinergisitas, kolaborasi antara pihak pemerintah dengan pemuda-pemuda potensi yang memiliki bakat event organizer di Kabupaten Bangli. Dan itu sudah berjalan astungkara sampai setiap kegiatan-kegiatan yang kita anggap cukup besar. Puncaknya adalah di hari ulang tahun Kota Bangli bulan Mei, itu hampir 1,5 bulan kita adakan, dan itu benar-benar juga adalah digawangi oleh Rise of Bangli dan di backup oleh seluruh stakeholder pemerintahan Kabupaten Bangli. Jadi sudah berjalan dengan baik dan terbukti memang perayaan HUT Kota Bangli itu yang 1,5 bulan itu benar-benar terasa bagaimana seluruh komponen masyarakat Bangli terlibat. Yang salah satunya misalnya pemudanya yang dari desa adat masing-masing itu datang ke Kabupaten Bangli untuk masang penjor misalnya. Jadi ada bisa 1 truk dia datang, 100 orang, 50 orang, bawa geleganjul, bawa dangdutan. Nah inilah bentuk-bentuk mulai keterlibatan dan juga mempertebal rasa memiliki Kabupaten Bangli. Jadi seperti itu sih. Jadi semenjak Bapak memimpin Kota Bangli ini, banyak sekali perkembangan pesat di Bangli, seperti penataan alun-alun Kota Bangli dan juga pembangunan rumah sakit umum Kota Bangli. Jika boleh kami tahu, apakah akan ada lagi perubahan yang nantinya mengejutkan masyarakat Bangli untuk mewujudkan Bangli era baru ke depannya?
Jadi terima kasih lagi. Ini pertanyaannya berat-berat semua ini. Jadi alun-alun ini saya ibaratkan adalah kalau Kabupaten Bangli ini seperti manusia, maka kota ini adalah wajahnya. Jadi kalau kita mau menata kabupaten ini tentu wajahnya juga harus rapi, harus cantik, harus bersih, sehingga orang akan tertarik untuk melihat kita. Nah begitu juga dengan alun-alun ini memang kita buat arena yang ramah anak, ramah orang, dan juga berbagai fasilitas di dalamnya. Dan Astungkara juga ini bisa menjadi salah satu alun-alun kebanggaan masyarakat Bangli. Dan saya memang amati keberadaan alun-alun ini tidak pernah sepi. Waktu Manis Kuningan kemarin saya sampai unggah di Facebook karena memang ribuan orang bisa menikmati udara yang segar, permainan. Jadi anak-anak bisa datang, lansia bisa datang, yang suka main voli, basket, tenis, skateboard sudah paling lengkap kita miliki. Ada food courtnya juga, ada ibu menyusuinya juga, dan alun-alun kita ini juga ramah difabel. Jadi ramah juga untuk orang cacat lah seperti itu. Terus juga ada arena gymnya, outdoornya, dan berbagai fasilitas lainnya. Jadi saya yakin lah adik-adik sudah sering juga menikmati. Rumah sakit juga begitu, karena ini merupakan kebutuhan dasar kita. Kalau masyarakat kita tidak sehat, tentu apapun yang kita rencanakan tidak akan bisa berhasil. Maka sebuah rumah sakit yang representatif harus ada di Kabupaten Bangli. Karena Astungkara kita membangun dengan cukup serius rumah sakit itu, sampai Pak Gubernur juga memberikan kita apresiasi. Beliau mengatakan belum pernah di Bangli ada bangunan yang modern, yang megah, dan itu adanya di rumah sakit. Jadi dan kita pastikan juga pelayanannya, terutama untuk seluruh masyarakat Bangli yang menggunakan BPJS, sudah saya pastikan tidak akan ada biaya apapun. Jadi berobat ke rumah sakit kita totalitas berobat secara gratis, dan mudah-mudahan juga saya langsung di awal tahun ini sudah survei sekali, kita adakan apel perdana di sana dan melihat fasilitas di gedung baru itu Astungkara semua berjalan sesuai harapan, dan itu akan berlanjut lagi tahun ini. Tahun ini kita akan bangun gedungnya yang lagi satu, gedung utamanya untuk fasilitas rawat inapnya. Jadi mudah-mudahan proses tender bisa berjalan dan di akhir tahun ini kita juga bisa selesai dan melaspas gedung untuk rawat inap yang representatif. Jadi target apa saja yang ingin Bapak capai untuk mewujudkan pendidikan Bangli era baru? Kalau di bidang pendidikan tentu yang paling keren yang sudah kita lakukan adalah dengan anak-anak kita yang di SD, kita sudah ikutkan mereka ke dalam program gasing untuk belajar ilmu matematika cepat, menyenangkan dan bahagia. Jadi kalau kemarin anak-anak kita belajar matematik, fisika, kimia itu masih dianggap sebagai momok, mudah-mudahan karena sudah kita latih beberapa guru, kalau nggak salah sekitar 50, dan memang belajar matematik dengan gaya gasing ini orang tidak takut lagi. Mereka bernyanyi sambil belajar, bermain sambil belajar, dan puncaknya salah satu siswi kita dari SD 4 Kawan kemarin kebetulan di Sentul di Bogor ada pertemuan Forkompindas Indonesia yang dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Anak kita tampil di sana dan saya melihat langsung di bawah didikan dari Profesor Yohanes Surya, yaitu ahli matematika, olimpiade yang beliau biasa mendidik anak-anak kita menjadi juara di olimpiade dunia, memberikan pertanyaan secara langsung dan langsung dijawab seketika. Dari itu perkalian, pengurangan bukan hanya 1 digit tapi 2-3 digit, bahkan ada juga yang satunya 4 digit pun dikalikan seperti kalkulator. Nah jadi seperti itu, dan mudah-mudahan tahun ini juga kita akan adakan lagi, karena targetnya sebenarnya sih sebanyak-banyaknya anak-anak kita bisa lebih cepat memahami ilmu matematik, karena potensi kita di dunia pendidikan terkait dengan sumber daya manusia juga cukup handal.
dan sudah pernah terbukti sekali anak Bangli mendapat juara Olimpiade di tingkat dunia itu. Jadi mudah-mudahan ke depan ada lagi anak-anak Bangli yang menjadi juara di Olimpiade. Jadi kita serius membangun dunia pendidikan, ruang kelas yang ya sudah rusak kita juga perbaiki, laboratoriumnya, ruang belajarnya, sarana prasarananya terus kita juga bangun setiap tahun. Jadi karena kunci daripada pembangunan manusia itu kan pendidikan, kesehatan kan itu ya. Jadi dua hal ini pasti sangat serius kita lakukan pembangunan 349. Ya. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Kami berharap Bangli akan jauh lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak. Kami berharap Bangli akan menjadi Bangli era baru. Sebelumnya, Tiang mohon izin kesediaan Bapak untuk mengucapkan hut untuk sekolah kami. Ya, enggak, terima kasih. Thank you.